ketika tanah Palestina, tanah Baranadi ini, tanah Isra Mi'raj ini dalam kondisi yang stabil, yang aman, damai, tentram di bawah kontrol umat Islam, maka fitrahnya yang terjadi seluruh alam semesta dibawa dalam kondisi damai. Sebenarnya ketika jantung keberkahan alam semesta ini terinfeksi oleh satu penyakit, oleh satu virus, maka virus ini pun akan menjangkiti seluruh alam bangsa. Kekacauan yang terjadi di Palestina, di tanah suci umat Islam, di tanah Quran tersebut, itu konsekuensinya adalah kekacauan yang terjadi di seluruh alam semesta. Indonesia, di Sudan, di Uighur Cina, di Suria, di Afghanistan, di Irak. Ini semua tidak terjadi secara kebetulan atau secara sporadis atau secara random. Ini semua adalah hasil dari kondisi dan situasi yang terjadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Masya Allah, كان على مشاق أن يكون لا حول ولا قوة إلا بالله. يقبل الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memberikan kita kesempatan hari ini berada dalam atmosfer ruhani, dalam sholat Jumat berjemaah, sebuah nikmat yang sedang hilang dan tidak bisa dirasakan pada sebagian umat Islam di beberapa wilayah di dunia, di Gaza, di Sudan, mereka yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita harus senantiasa menambahkan intensitas tujuan kita kepada Allah SWT. Lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun nabiyyin, qaidul mujahidin. Salawat dan salam senantiasa untuk Muhammad SAW dari penutup umat dan pemimpin para mujahidin fisabilillah. Kemudian khatib berwasiat kepada para hadirin, kepada jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, untuk senantiasa mengupgrade kualitas takwa dan keimanan kita. Karena sebuah kerugian besar ketika kita mendatangi majlis khutbah Jumat, duduk berlama-lama mendengarkan khatib berceramah, kalau lalu kita keluar dari ruangan ini sementara keimanan kita tidak bertambah, ketakwaan kita tidak terupgrade, maka dari itu ketakwaan adalah jadi pilihan tetap, bukan pilihan, tapi satu-satunya bekal. Fattaqullaha fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwa kepada Allah karena
bekal terbaik adalah takwa. Hadirin terpercaya Allah muliakan. Dalam situasi global hari ini yang tidak menentu, penuh dengan berbagai dinamika, penuh dengan berbagai ujian dan cobaan, kematian, pembunuhan silih berganti berdatangan, informasi kehilangan nyawa, pembunuhan terus tidak berhenti dari hari ke hari. Belum selesai kemerdekaan di Rusia, Israel datang dari Gaza. Meskipun ya kita tetap sudah ada kesepakatan berjalan senjata, namun pada hakikatnya pembunuhan masih Gaza masih terjadi. Beberapa hari ini muncul juga di media sosial kita pemberitaan dari saudara kita di Sudan 2.000 lebih dibantai dalam waktu 2 hari oleh kelompok ekstremis bersenjata di sana. Ya mayoritas korbannya adalah orang Islam. Fenomena kabar buruk yang terus berganti ini tidak lepas karena ketiadaan kepemimpinan dan pusat umat Islam. Yang mana kita semua tahu bahwa umat Islam, bahwa Islam hadirkan di muka bumi ini bukan untuk menjadi pengikut, tapi menjadi pemimpin, menjadi pionir, mengambil alih komando. Mana ketika komando dunia bukan berada di tangan kaum muslimin, inilah yang terjadi. Kekacauan balauan terjadi di mana-mana. Allah berfirman dalam banyak ayat-ayatnya. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas 2 ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita mengembalikan tampung kepemimpinan dunia kepada umat Islam. Dan yang lebih spesifik lagi, bahwa umat Islam harus memimpin dunia dari satu tanah yang sudah Allah desain, satu negeri yang sudah Allah desain, bahwa negeri itu harus menjadi pusat kepemimpinan umat Islam, karena negeri itu adalah jantung keberkahan alam semesta. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah liduriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi maksudnya asra yang kau berjalankan bi'abdihi seorang namanya lailan di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, tanah atau masjid yang kami berkahi segala. Namun dalam ayat tadi Allah menegaskan bahwa kemerdekaan tanah Palestina itu berdampak pada stabilitas keamanan seluruh alam semesta. Dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna biha lil alamin. Wa najjaynahu, dan kami telah selamatkan dia Ibrahim alaihissalam, wa Lutan, dan Lut alaihissalam ilal ardi allati barakna biha, ke sebuah negeri, ke sebuah tanah, ke sebuah tempat yang kami berkahi dalamnya lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Dari ayat ini para ulama tidak sedikit menyebutkan bahwa ayat ini adalah sinyal, ayat ini adalah isyarat bahwa apapun yang terjadi dalam wilayah tersebut, dalam negeri itu, dampaknya menyentuh seluruh alam semesta. Ketika tanah Palestina, tanah Baranadi ini, tanah Isra Mi'raj ini dalam kondisi yang stabil, yang aman, damai, tentram, di bawah kontrol umat Islam, maka fitrahnya yang terjadi seluruh alam semesta dibawa dalam kondisi damai. Sebenarnya ketika jantung keberkahan alam semesta ini terinfeksi oleh satu penyakit, oleh satu virus,
maka virus ini pun akan menjangkiti seluruh Anbas. Kekacauan yang terjadi di Palestina, di tanah suci umat Islam, di tanah Quran tersebut, itu konsekuensinya adalah kekacauan yang terjadi di seluruh alam semesta. Indonesia, di Sudan, di Uyghur Cina, di Suria, di Afghanistan, di Irak. Ini semua tidak terjadi secara kebetulan atau secara sporadis atau secara random. Ini semua adalah hasil dari kondisi dan situasi yang terjadi di tanah tersebut. Ayat ini diperkuat oleh sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza fasada ahlu syam fala khaira fihi. La tazalu ta'ifatun min ummati mansuri ila yaumil qiyamah." Yang artinya, idza fasada, apabila rusak ahlu syam, penduduk Bumi Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian semua yang manusia. Baik turunnya kalian itu barometernya adalah Bumi Syam. Tiap hari ini terpecah menjadi 4 negara. Palestina, Suria, Lebanon, dan Yordania. 4 abad yang lalu, hadis ini tertanam pesan kepada kita, warning. Wahai umat Islam, jaga baik-baik tanah itu. Kalau mereka rusak, kalian rusak. Maka dari itu, semua huru-hara yang terjadi di dunia tidak lepas. Karena selama ini, umat Islam memandang sebelah madam kejahatan dan kezaliman yang terjadi di Palestina. Seolah tidak ada bedanya antara kerusakan yang terjadi di kita dengan kerusakan yang Palestina. Ini keliru. Dan ini harus diluruskan. Dalam semua hadis lain, hadis Tauban Nabi bersabda, ketika beliau menciptakan kondisi akhir zaman di depan seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, beliau bersabda, "Sayasirul amru ila an taqumu junudan mujagan." Nanti di akhir zaman, kalian haruslah agar terpecah-pecah menjadi orang bersuka. Jundur fil Yaman, jundur fil Iraq, wa jundi fil Syam. Satu pasukan di Yaman, satu pasukan di Irak, satu pasukan di Syam. Kata salah seorang sahabat, "Khidli ya Rasulullah. Kalau saya bertemu masa itu, kemana saya harus mergamu? Ke pasukan yang mana?" Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisyam." Kalian bergabunglah di pasukan Syam. Fadinna sarfatu biladillah. Karena Syam adalah negeri pilihan Allah. Yaskunul akhiratu min faqih. Allah tempatkan hamba-hamba terbaiknya di Syam. Itulah kenapa hari ini kita melihat Gaza yang merupakan bagian dari Syam digempur habis-habisan selama 2 tahun terakhir. Tidak hanya oleh Israel, tapi oleh senjata Amerika, oleh rudal-rudal dari Inggris, logistik dari Italia, Spanyol, Jerman, Kanada, Australia, semua bergodok-godok sebagai suara untuk menghabisi Gaza. Nah, ternyata mereka tidak mampu mendudukan para mujahidin yang di Gaza. Karena itu bagian dari Tiongkok. Melalui nabinya, la tadaru ta'iqatu firdati atau Rasulullah akan selalu ada satu bagi pada umatku masuk. Allah tolong mereka. Harusnya ayat-ayat ini, hadis-hadis ini jelas menjadi alasan utama kita dan mata kita mulai melakukan perjuangan kita ke Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa adalah simbol 2 ibadah yang berbeda. Masjidil Haram adalah simbol ibadah individual. Umroh kita, haji kita untuk kita sendiri. Tapi Masjidil Aqsa ini adalah simbol ibadah kolektif. Perjuangan kita, pembebasan Masjidil Aqsa, dampaknya akan menyebar ke seluruh dunia. Maka dari itu, ketika hari ini Palestina, para nabi dan tokoh-tokoh tersebut sudah berinfeksi oleh najis dan kotoran penjajahan, kita lihat hari ini kita hidup dengan berbagai sistem kotor dan najis sekitar kita. Sistem pemerintahan yang tidak persis, korupsi di mana-mana,
kecurangan di mana-mana, sistem perbankan yang penuh dengan riba, yang kotor dan najis, sistem pendidikan yang merusak moral dan meta tanah kita, sistem masyarakat sosial yang hancur lebur. Ini semua karena jantung keberagaman tersebut sedang terinfeksi oleh kius penangkap penjajahan Zion. Maka dari itu, tidak pilihan kalau kita ingin mengembalikan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, stabilitas dunia termasuk Indonesia. Sebab utamanya adalah kita berbondong-bondong menggabungkan kekuatan untuk mengangkat sumbatan tersebut agar keberkahan itu kembali mengalir pada tempat. Menjaga seluruh alam semesta. Hadir jamaah pelajar 2 tahun genosida yang terjadi di Gaza memperlihatkan betapa lemahnya Maxwell, betapa kita selama nilai, betapa kita selama ini tertidur. Sementara Israel mereka menjajah Palestina dengan konsisten 77 tahun dan ajitnya satu hari pun tanpa melihat satu hari pun. Namun umat Islam melihat masalah Palestina dari kacamata bencana musiman. Kita nangis berjamaah 4 tahun sekali. Donasi untuk Palestina 2 tahun sekali. Kalau kita ingat, kita bergerak. Kalau viral, baru kita semua menangis berjamaah. Ini sebab musliman. Maka dari itu, terjadinya genosida yang menunggu 70.000 nyawa selama 2 tahun terakhir di Gaza. Umat Islam kita juga berkontribusi dalam peristiwa tersebut. Kita lah yang sedang tidak sadar membentangkan karpet merah pada Paris, sehingga mereka untuk kali ini berani melakukan genosida secara langsung, live streaming yang bisa ditonton oleh miliaran masyarakat. Karena kita selama ini menunjukkan gestur, menunjukkan ketidakkonsistenan. Tahun 2008 terjadi gempur, kita semua nangis berjamaah, kita semua teriak berjamaah, terus berjamaah, namun tidak lama. Seminggu dan minggu produk. 2014 gak ada 30 lagi agar simil. Kita menangis berjamaah lagi. Tapi tidak lama. Terus berulang kodanya, sampai lakanya tiba pada sebuah kesimpulan. Umat Islam sedang memberikan kita latar hijau. Kali ini kita habisi dia. Tofan Aqsa, Badai Aqsa, operasi serangan tarapidak Gaza, sangat terjatuh. Tujuan utamanya adalah membangunkan kita yang tetap tidur, menyatakan kita yang lalai, menyatukan kita yang selama itu pecah-pecah. Kalau tadi puluhan ribu nyawa yang gugur di Gaza tidak mampu mengangkat kita setelah ini. Kalau Aqsa berdipu yang terluka di Gaza tidak mampu membuat kita terbuka matanya oleh hari ini, tidak membuat kita bersatu, maka apalah yang kelak coba kita dan memaukan kita dari tidur panjang kita yang selama ini kita lakukan karena terlena oleh dunia. Masyarakat bumi sedang juga yang Allah muliakan. Maka dari itu, mari mulai hari ini kita melihat isu Palestina tidak hanya dari kacamata manusia yang semata atau kacamata konflik politik yang sempit, namun dari itu isu Palestina adalah isu harga diri kita, buta kita. Ada Masjidil Aqsa di situ, masjid yang dititipkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk dijaga, dirawat. Namun sayang sekali hari ini umat Islam yang 2 miliar sedang berkhianat berjamaah kepada sama Nabi SAW karena kita membiarkan masjid itu jatuh ke tangan musuh, sementara usaha kita untuk mengembalikannya setengah-setengah. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Para hadirin yang Allah muliakan. Dalam subtah kedua ini, saya ingin menekankan pada kita semua bahwa kewajiban kita terhadap pembebasan Masjidil Aqsa bukanlah proyek musiman. Bagi seorang muslim, visi misi pembebasan Masjidil Aqsa adalah visi misi proyek seumur hidup. Selama kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, kita masih bernyawa, dan selama Masjidil Aqsa tersandra dan terjadi, maka selama itu kita punya kewajiban untuk memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Tidak hanya dengan harta kita, tapi juga dengan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, kalau perlu jarak dan nyawa untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Karena itu yang ditunjukkan oleh negara-negara Barat ketika mereka mensupport Israel habis-habisan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi disebutkan, Israel laysat daulah, walakinnahu mashghulun istimari salibiyyun gharbiyyun strategi. Israel bukanlah sebuah negara. Israel adalah sebuah proyek kolonial Barat yang strategis. Itulah kenapa ketika perang Gaza, menggenocide Gaza, ketika saya hampir kolaps karena serangan para pejuang Gaza, biar panik Amerika, Inggris, Prancis, mereka benar-benar mereka logistiknya, militernya, karena mereka tahu kehancuran artinya keutuhan peradaban Barat. Maka tugas kita tidak hanya berjuang untuk memasukkan Masjidil Aqsa, tapi juga kita adalah mempersiapkan generasi ke depan yang siap dan mampu memikul beban peradaban dunia. Jangan jalur perusahaan. Kemana negara alam? Kemana para geng-geng pengusaha minyak tersebut? Fenomena perpecahan umat Islam dan kelemahan umat Islam hari ini sudah disebutkan 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis. Saya pernah bersama dengan hadis yang panjang. Yushimul umamu antada alaikum kama tatanakaru ila bukhatiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Lalu Nabi bersabda, nanti tidak lama lagi kata Nabi, kalian akan menjadi santapan hidangan yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian, seperti segera pelabuhan buas yang mengangsat nubuat. Qala qadina hal bin qiladina ya Rasulullah. Saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menjadikan kami menjadi umat yang besar, tapi kenapa kami jadi santapan? Apakah ada ibu jumlah kami sedikit? Qala fal antu jauh ini tadi. Tidak, hari itu jumlah kalian banyak, miliaran. Walakin aku buta kota sakit sail, tapi hari itu kalian lemah, selemah-lemahnya, seperti butiran-butiran ombak di tepi pantai, buih-buih ombak di tepi pantai, seperti oksigen yang terjebak dalam butiran-butiran air tersebut. Malaikat lalu tidak bermuatan. Wala yanza'akallahu min suduri ya'tiku al-mahabatariku. Hari itu kata Nabi, Allah akan cabut wibawa kalian semua. Kita melihat hari ini umat Islam begitu berkelompok di hadapan Donald Trump, mengemis-kemis agar kita sudah dihentikan. Para pemimpin dari negara Arab, mereka menggelontorkan dana terus sedikit untuk Amerika, $1 triliun. Tidak ada di bawah kita. Dan kata Nabi hari itu, walayat kinifannallahu di fulut pegawai. Hari itu Allah akan meletakkan satu penyakit, satu virus dalam jiwa-jiwa kalian. Nomor one. Atau akan datang surat sahadat. Apa wajah Rasulullah? Apa itu wajah Rasulullah? Kalau hembutinnya, bakarahiyatul maut, cerita dunia, dan benci kematian. Bukan takut kematian. Takut bahasa Arabnya khauf, khasyah, ghulab. Tapi karahiyatul maut,
artinya adalah benci kematian. Ini adalah dua sifat orang Yahudi yang sekarang sedang menjangkiti di hati kita. Keputu dia, cinta dunia, dalam bahasa sederhananya, pelit. Wa karajatul maut, dan benci kematian, bahasa sederhananya adalah pengecut, pelit, dan pengecut. Namun, jangan gunakan hadis ini untuk berdiagnosa yang jauh misalnya. Sila gunakan hadis ini untuk mendiagnosa kita. Jangan harap kita ya ini pelit untuk manusia. Pelit bukan berarti nggak ngasih ya. Pelit kita ngasih, namun berituah itu sara untuk mentraktir keluarga, untuk mentraktir kolega. Mudah sekali kita menontonkan puluhan juta. Tapi untuk Palestina berat. Untuk jihad berbesar masyarakat terasa berat sama Mesir kita. Jangan-jangan kita Islam ini terkena penyakit tua. Sebetulnya Fakarajatul maut. Ibada Allah. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المناضلين المقاومين في السودان يا الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان يا رب العالمين. اللهم وعد صفوفهم يا الله. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك بكل من ظلموا على المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربهم وربنا يا الله. اللهم أنت ناصر عليهم ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, bantulah saudara kami dimanapun berada ya Allah. Bantulah para mujahidin di Palestina ya rabbal alamin. Bantulah para mujahidin di Sudan ya rabbal alamin. Ya Allah, buatkanlah umat Islam di berbagai belahan dunia ya Allah. Mereka yang mampu berikan makan ya Allah. Mereka yang tersiksa kuatkan ya Allah. Mereka yang terluka tersakiti disembuhkan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada mereka semua ya rabbal alamin ya Allah. Allah panak ya kalian zalimin ya Allah. Kami serahkan dia kepada-Mu ya Allah. Kami serahkan kezaliman para orang yang zalim terhadap umat Islam di Palestina, di Sudan kepada ya rabbal alamin. Hancurkan mereka secara ya Allah. Ya Tuhan yang ampunilah kami atas segala kehilapan kami ya Allah. Kelalaian kami ya Allah. Kekurangan kami ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kama ja'alna hadal masjid ijma'na fil masjidil aqsa wa rufun hadil. Ya Allah, subhanahu kebutuhan kami hari ini di masjid ini ya Allah. Kami meminta kepada Tuhan hari Jumat ini ya Allah. Kumpulkan kami gelak di Masjidil Aqsa. Kumpulkan kami sampai berdema di Masjidil Aqsa ya Rabbal Alamin. Tapi jangan kumpulkan kami hanya sebatas wisatawan ya Allah. Kami tidak mau masuk di Masjidil Aqsa sebagai turis, sebagai pelancong. Kami ingin berkumpul di Masjidil Aqsa. Surat berjamaah di sana sebagai orang-orang merdeka dan membebaskan Masjidil Aqsa dari kejamnya penjajahan Israel. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستروا من فضله إنه هو ذو فضل عظيم.